Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya Bapak, pasti nggak Bapak nih, pasti capek banget ya. Beberapa alhamdulillah bisa beberapa ya. Pagi ini sebelum kita mulai pelaksanaan prolanis pemeriksaan, kita akan mulai dengan belajar bersama Ibu, Bapak Ibu belajar bersama. Pagi ini kita akan belajar tentang gangguan mental pada lansia. Apa itu gangguan mental pada lansia? Jadi masalah usila Indonesia. Usila itu bukan salah ketik Bapak Ibu. Usila itu singkatan dari usia lanjut. Ada yang tahu Bapak Ibu usia lanjut atau lansia di Indonesia dikategorikan usia berapa? Pasnya Pinten 60. Ada lagi yang berpendapat 80. Wah, ini yang 70 tahun. Betul. Usia sekarang. Ya, jadi kalau usia lansia biasanya kita dikategorikan untuk usia 60 tahun sampai ke atas. Ada juga yang didefinisikan lagi 60 sampai 70 itu usia lanjut. Terus 70 sampai 80 usia lanjut tua, kemudian 80 ke atas usia sangat tua seperti itu. Tapi pada prinsipnya sama, di atas 60 tahun. Nah, kalau misalnya usia 30 sampai 59 tahun itu termasuk usia produktif. Di sini ada Bapak Ibu yang usia di bawah 60 tahun? Ya. Ada ya Pak, ada Ibu ya? Jadi kalau di bawah 60 tahun itu masuk usia produktif gitu Pak Ibu. Kemudian di sini untuk Indonesia sendiri itu lansia menduduki 8,5%. Saya cuma duduk sungai tahun berapa saya kurang dapat info. Jadi di bawah 10% di Bapak Ibu usia lansia di Indonesia, dan ini menempati urutan keempat di dunia. Jadi nggak usah kaget Bapak Ibu atau heran kenapa bisa usia lansia Indonesia itu urutan keempat di dunia, karena populasinya Indonesia sendiri kan ratusan juta jiwa di Bapak Ibu. Otomatis usia lansia, usia produktif, usia anak-anaknya pasti jauh di atas negara-negara lain seperti itu. Nah, kemudian masalahnya adalah sistem pelayanan usia lanjut. Nah, Bapak Ibu merasa bahwa kalau misalnya di rumah sakit atau di kantor-kantor fasilitas umum gitu, itu masih banyak yang kurang ramah lansia. Terus Bapak Ibu, jadi mulai dari sistemnya, mulai dari lingkungannya. Kadang-kadang kalau kita sudah, misal paling gampang Bapak Ibu, kalau misalnya di bus naik bis agak ramai, tidak selalu yang muda-muda itu mendahulukan lansia. Betul apa buatan Bapak Ibu? Itu nah itu yang menjadi salah satu masalah. Begitu juga sistem di Indonesia, kayak misalnya mau bikin administrasi nomor mau di rumah sakit, mau di kecamatan atau mau di kabupaten, gitu. Sistemnya itu tidak memperhatikan lansia, jadi dijadikan satu sama pelayanannya, dan padahal kemampuan lansia satu dan lansia yang lain kan berbeda nih. Ada yang masih kuat ngantri, ada yang musik prioritasnya itu terbatas. Nah, itu menjadi masalah di Indonesia. Kemudian tadi jaminan kesehatan, akses kesehatan. Nah, masalah yang akhir-akhir ini Bapak Ibu, jaminan kesehatan dan akses kesehatan di Kabupaten Wonogiri sendiri itu diberitahukan per bulan Juni, Mei kalau nggak salah Bapak Ibu, Mei itu ada 17.000 peserta BPJS yang dinonaktifkan. 17.000 peserta Kabupaten Wonogiri Bapak Ibu. Jadi tadinya aktif ikut pesertaan BPJS yang pemerintah, kemudian tahu-tahu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan karena namanya nggak ada, tiba-tiba diberitahukan bahwa sudah tidak tergabung BPJS. Sedihnya lagi, kebanyakan itu usianya sudah lanjut dan punya penyakit-penyakit yang kronis, artinya butuh perawatan terus-menerus. Nah, itu yang menjadi masalah juga. Sementara
sistemnya itu perubahannya karena ada update data di pusat. Nah itu kasihan Bapak Ibu, kalau misalnya keluarganya itu masih mau jadi Bapak Ibu udah bahasanya mau repot gitu ya, itu bisa ngurus lagi atau dijadikan peserta mandiri. Nah yang banyak itu akhirnya beralih jadi pasien BPJS mandiri, jadi yang bayar gitu nih. Nah kalau misalnya satu keluarga itu cuma ada dua, misalnya suami istri nonton ya, itu tidak berarti Bapak Ibu cukup ambil BPJS yang kelas 3 mau itu kan sama nih, kita kan tidak membedakan pelayanan kelas 1, 2, 3 mau ke umum, jadi ngambil kelas 3 aja 100.000 ke bawah sudah cukup mana gitu untuk iurannya. Tapi kalau misalnya satu keluarga itu ada 5, 6, nah untuk bayar kan biar gak repot nih Bapak Ibu. Nah itu dia akhirnya banyak yang menunggu proses BPJS dari pemerintah seperti itu. Kemudian kesadaran masyarakat masih kurang seperti tadi nih Bapak Ibu yang saya sampaikan, di fasilitas umum kadang-kadang banyak orang-orang yang kurang memperhatikan lansia seperti itu. Kemudian infrastrukturnya belum memadai. Misal banyak bangunan-bangunan yang cenderungnya tinggi, cenderungnya katanya licin atau kurang ramah lansia. Kemudian masalah sekarang itu sendiri yang pertama jelas ada masalah kesehatan terus sosial ekonomi psikologi. Jadi kalau kesehatan ada waktu saya sekolah dulu Bapak Ibu di radiologi itu penelitian menunjukkan bahwa untuk usia 80 tahun ke atas itu nuwun sewu memang secara istilahnya di CT scan kepalanya itu otaknya cenderungnya mengecil, dan itu memang proses penuaan, bukan karena sakit atau bukan karena sesuatu. Jadi memang karena proses degeneratif atau penuaan cenderungnya otaknya itu lebih kecil daripada saat muda atau saat dewasa. Nah karena itu juga tua itu pasti, karena sebenarnya Bapak Ibu tua itu kan pasti, dan penuaan proses penuaan itu sebenarnya juga hal yang normal. Nah kemudian bedanya lah yang kurang diperhatikan orang-orang adalah perubahan fisik diikuti dengan perubahan mental. Kadang-kadang orang hanya merasa saya itu memiliki gangguan fisik aja, tapi mentalnya itu diabaikan. Mentalnya diabaikan yang tadinya mungkin dari mudanya memang sewu kadang-kadang orang tuh taunya gangguan mental itu sewu Bapak Ibu orang gila aja. Kalau sebagai Bapak Ibu orang yang suka ngamuk-ngamuk berkeliaran di jalan, itu zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu, kesehatan mental itu nggak cuma orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Gangguan mental itu sangat banyak jenisnya. Dari mulai gangguan emosi yang bisa ada dari anak-anak sampai dengan lansia. Gangguan emosi contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya sulit untuk mendengar ucapan orang lain, gampang ke-trigger atau gampang kepancing omongan yang kurang baik atau kurang bermanfaat, langsung direspon terlalu berlebihan. Nah itu juga salah satunya gangguan emosi. Nah masalahnya masyarakat yang kurang informasi itu tidak menganggap itu sebagai masalah, hanya memberikan label. Kalau sebenarnya Bapak Ibu, masalah orang gampang mesu. Nah, yang gitu Bapak Ibu, jadi nggak usah bawa dekat sama orang itu gampang marah, gampang orangnya gampang tersinggung, orangnya gampang emosi. Nah itu padahal harus dicurigai bahwa orang tersebut mengalami gangguan mental atau gangguan emosi. Kemudian sosial. Kalau di Nusewu, orang kan beda-beda Bapak Ibu. Ada yang suka bersosialisasi, ada orang yang cenderungnya lebih nyaman sendiri. Nah, kalau misalnya di lansia itu, kalau misalnya bersosialisasi jauh lebih menyehatkan mentalnya daripada orang-orang yang gampang untuk sendiri, apalagi kalau dengan gangguan emosi, contohnya gampang tersinggung, gampang marah. Nah itu kalau misalnya lebih sering menyendiri, itu dia akan lebih gampang kepancing daripada orang-orang yang suka sosialisasi. Seperti itu ya. Kalau misalnya ekonomi, nah menurut saya Bapak
Bapak Ibu, kalau ekonomi, Bapak Ibu kalau lansia mungkin sudah tidak seproduktif zaman sejalan sama buatan Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang ekonomi itu juga mencetuskan masalah mental di lansia. Merasa apa Bapak Ibu? Merasa kurang berharga, merasa tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena merasa tidak punya uang. Ngoten di Bapak Ibu ini zaman dahulu muda, istilahnya bisa ngapa-ngapain gitu Ibu Bapak Ibu. Nah, nyari uang asalkan ada tenaga, asalkan ada waktu, insya Allah dapat uang katanya. Tapi kalau lansia sekarang ngomongin berbeda, lalu Bapak Ibu. Sedikit-sedikit udah capek nih, gampang capek, gampang malas, jangan kan yang lansia yang muda aja kadang malas gitu. Nah, itu juga berpengaruh pada kesehatan mental Bapak Ibu lansia terutama. Jadi kurang berdaya saat sudah memasuki lansia. Kalau misalnya disupport oleh keluarga, oleh anak-anak atau saudara yang masih mensupport untuk kebutuhan sehari-hari, biasanya keadaannya jauh lebih stabil, mungkin jauh lebih ya alhamdulillah Bu Dokter masih bisa untuk yang minimal lah makan, istirahat gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari insya Allah masalah. Tapi yang itu kalau misalnya tinggalnya sendirian, tidak bekerja, keluarga atau anak-anaknya kurang support, kurang mendukung, nah itu yang biasanya akhirnya dari gangguan mental itu jadi gangguan fisik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang tadinya sebenarnya nggak apa-apa, cuma karena kurang dukungan ekonomi, akhirnya jadi gampang susah tidur atau jadi suka pegel-pegel. Nah itu yang akhirnya menjadikan gangguan fisik seperti itu. Kemudian kesehatan usia lanjut biasanya penyebabnya macam-macam Bapak Ibu. Karena kalau di penyakit dalam itu ada khusus untuk penyakit-penyakit yang usia 60 tahun ke atas. Nah itu penyebabnya yang tadi penuaan memang banyak organ-organ tubuh yang akhirnya fungsinya tidak bisa 100% seperti saat muda. Kemudian juga biasanya di 80% usia lanjut ini kalau ada satu penyakit yang menyertai. Penyakit itu bukan berarti yang berat-berat di Bapak Ibu. Ada kayak misalnya ototnya sering kram, itu juga salah satu gangguan atau salah satu penyakit. Kemudian PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau PHBS itu memang kebiasaan, kemudian asuransi kesehatan dan pengelolaan fungsi hidup. Nah, kemudian masalah lagi adalah kesepian. Nah, ini banyak juga yang kalau misalnya sebelumnya aktivitasnya banyak ngantor gitu. Terus kalau misalnya Bapak Ibu punya warung atau punya toko di rumah atau di pasar gitu kan, sampai usia berapapun insya Allah masih bisa ya Bapak Ibu ya, masih bisa untuk tetap berdagang seperti itu. Kalau misalnya usia kantor atau usia yang ada pensiunnya, otomatis ketika usia 60 dia akan memasuki masa pensiun. Nah kadang-kadang yang masa pensiun ini agak ada goncangan sedikit, apalagi kalau misalnya sebelumnya punya posisi atau punya agak berpengaruh di jabatan di kantornya. Ketika masuk masa pensiun, biasa untuk berkoordinasi sama teman-temannya, akhirnya di rumah berkoordinasi sama siapa Bapak Ibu? Iya, sama suami, sama anak, sama cucu. Lah kalau misalnya sama istri mungkin masih satu frekuensi di Bapak Ibu, maksudnya seusia itu. Nah kalau sama cucunya nggak dengerin lagi gitu. Istrinya kok murid terus gitu, itu normal ya Bapak Ibu, karena jadi kalau misalnya pensiun itu tantangan buat para pensiunan ini beradaptasi dari yang tadinya banyak aktivitas jadi berkurang. Kemudian tantangannya lagi apa Bapak Ibu? Putranya sibuk, harus buatan. Putranya sibuk. Kalau dulu kita bisa melihat anak-anak gitu di rumah, sekarang kadang-kadang setiap hari telepon buatan. Dia berjalan telepon nih kan, itu menyadarkan saya Bapak Ibu, mengingatkan saya lagi ke orang-orang saya jadinya. Jadi kadang-kadang anak-anaknya sibuk, jadi suka lupa ngabarin atau tanya kabar gitu. Sementara kalau orang tua kalau ada rasa
ngabarin apa pendel mawon? Pendel mawon. Kadang-kadang apa bisa kita ngomongin kalau ngabarin kalau sudah sembuh atau malah Bu malah parah baru ngabarin atau baru ngabarin gitu. Padahal aslinya dua-duanya itu perlu. Masalahnya paling sering memang miskomunikasi yang orang tua menganggap tidak apa-apa, yang anak-anak kadang-kadang sibuk jadi lupa tanya kabar, kemudian tidak punya aktivitas. Nah, kemudian pasangan yang meninggal atau isolasi secara sosial dan tidak ada teman bicara. Bapak Ibu ada nggak di sekitar rumahnya yang lansia di rumah sendirian? Ada ya Bu ya? Banyak Bu atau jadi kalau misalnya ada yang periksa simbah-simbah gitu, kalau cerita di rumah sendirian, diambil sama tetangganya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lebih perhatian kalau misalnya ada tetangga di sekitar rumah yang lansia tinggal sendirian. Nah, itu mungkin ditanyai sudah makan atau belum, minimal seperti itu. Karena memang kalau enggak tahu-tahu sudah jelek kondisinya, biasanya motor. Kemudian tadi ini Bapak Ibu peran sosial, pergeseran lingkungan, kemudian kesepian bukan depresi, post-traumatic syndrome dan gangguan kesehatan. Langsung penyakitnya gitu. Nah, kalau gangguan jiwa pada usia lanjut macam-macam sebenarnya Bapak Ibu, gangguan lansia cuma yang paling gangguan jiwa, tapi pada usia lanjut itu paling sering adalah depresi, cemas, demensia, insomnia atau gangguan tidur, delirium atau kebingungan akut. Satu-satu. Nah, kalau depresi, tanda-tandanya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama ada perasaan sedih dan cenderungnya menetap. Jadi kalau istilahnya Bapak Ibu sedih, tapi saat beberapa lama sudah berlalu, itu normal reaksi mental kita. Tapi kalau misalnya sedih, kemudian menetap dan tidak dapat berfungsi sehari-hari, berfungsinya maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu itu sedih sampai nggak bisa makan berhari-hari, nggak mau mandi berhari-hari, tiduran terus di kasur, di kamar berhari-hari. Nah, itu yang bisa disebut kita depresi. Depresi pun ada 3 Bapak Ibu, ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu biasanya masih bisa untuk aktivitas. Kalau yang sedang sudah mulai terganggu, depresi berat sudah tidak bisa mau ngapa-ngapain, bekerja tidak mau, makan tidak mau, minum tidak mau, istilahnya aktivitas tidak mau. Itu hati-hati depresi berat. Terus sebabnya paling banyak memang kehilangan, ibu sewu, meninggal anak, meninggal suami atau istri, pasangan, gitu. Itu paling sering menyebabkan depresi. Bahkan ketika ada bencana alam mungkin Bapak Ibu kehilangan rumah atau kehilangan apa, itu bisa menyebabkan depresi. Kemudian diperberat dengan sikap anggota keluarganya. Kemudian Bapak Ibu kalau ada masalah, misalnya ada cerita nih, putranya cerita, Pak aku di sungai ini bilang nggak bisa kerja. Ada buatan Bapak Ibu orang yang menanggapinya, wah ini lemah, ayo. Ada ya Bapak Ibu ya, pernah dengar nih, nanggapinya seperti itu. Banyak ya Bu ya, wah ini lemah, aku loh iso kerja. Nah malah adu nasib. Gak boleh Bapak Ibu. Setidaknya kita punya empati, punya simpati, punya perasaan. Ditanya dulu kenapa kok gitu, baru dimotivasi. Nah kalau misalnya orang yang lagi ada perasaan seperti ini, Bapak Ibu bilang, wah ini lemah, wah ini aku supaya aku kuat dan itu, belum tentu mentalnya sama dengan Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu. Zaman Bapak Ibu dulu waktu masih kecil sudah ada TV belum? Orang-orang anak zaman sekarang pegangnya HP nih Bapak Ibu. Jadi otomatis lingkungan mentalnya pasti berbeda dengan mental Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dulu berjalan dari misalnya dari sini sampai ke Gilma atau sana enteng buatan? Enteng nih Bapak Ibu. Beda. Otomatis keadaan mentalnya itu berbeda. Maka dari itu ketika Bapak Ibu menemukan apalagi yang usia produktif, remaja,
ada tanda-tanda seperti ini, gangguan depresi, bantu minimal buku disupport agar tidak menjadi depresi berat. Karena ketika depresi berat, Bapak Ibu, hati-hati. Depresi berat itu ada tanda-tandanya psikotik atau tanda-tanda halusinasi. Halusinasi itu apa? Contohnya bisikan atau penglihatan. Paling seringnya mengganggu mental menjadi orang manusia ODGJ yang jalan-jalan itu karena ada halusinasi psikotik atau bisikan-bisikan atau penglihatan. Bisikan-bisikan seperti apa, Bapak Ibu? Contohnya, aku sudah tidak berguna, aku sudah tidak ada fungsinya di dunia ini dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan orang yang bunuh diri, pasti ada gangguan mental. Paling ringan apa? Depresi. Jadi saya titip tolong kalau misalnya ada orang yang tanda-tandanya seperti ini, disupport, didukung agar tidak menjadi berat. Itu Bapak Ibu. Kemudian, nah tadi ini Bapak Ibu ada pasien kosong, pesimis, ada kepuasan hidup dan merasa hidupnya tidak bahagia. Gangguan cemas. Nah, kalau gangguan cemas Bapak Ibu, gejala fisiknya itu biasanya muncul lebih dahulu. Contohnya apa Bapak Ibu kalau lagi cemas, badannya rasanya gimana? Kira-kira? Lemas. Betul, lemas, jantungnya dan tangannya jadi berkeringat gitu, atau bahkan sampai pusing kadang-kadang. Biasanya salah satu tanda-tanda cemas. Apalagi kalau dengar berita yang kurang enak, langsung kiranya kemana-mana, ada kecelakaan, makanya aku jujur anakku gitu gitu. Nah itu juga aku langsung agak keringat gitu gitu. Kemudian cemas dan khawatir berlebih, ketegangan fisik dan mental, gejala otonomnya ada keringat, berdebar-debar, sakit perut, pusing. Nah apa yang kita sebut sebagai gangguan cemas? Itu saat berlangsung kronis, jadi saat lama, sama seperti depresi tadi, menetap. Okay? Kalau misalnya cemasnya saat diberitahu ada kecelakaan, baik, ada kecelakaan itu di sana, berarti Pak motor apa? Oh motornya Mio, loh anakku motornya Supra. Oh ya udah, berarti bukan anakku. Cemasnya bilang, betul nih Bapak Ibu, itu normal. Tapi kalau misalnya bertahan lama sampai besok-besok akhirnya anaknya nggak boleh naik motor. Nah, itu yang disebut gangguan cemas, seperti itu nggih. Nah, kemudian selain kalau misalnya gangguan cemas, ada juga sebutannya post trauma sindrom. Jadi, Bapak Ibu pernah misalnya sebagai contoh nggih, Bapak Ibu pernah mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu peristiwa yang traumatik di Bapak Ibu. Kadang-kadang bikin nggak bisa tidur seminggu gitu nggih. Tapi yang disebutkan post trauma itu ketika sudah berlangsung 2 minggu, habis kecelakaan masih ada rasa nggak mau naik motor, nggak mau naik mobil, nggak mau naik kendaraan. Hati-hati, itu sudah gangguan mental. Masuknya ke post trauma, 2 minggu itu nggak mau bahkan lebih nggak mau naik motor lagi, trauma. Nah itu sudah termasuk gangguan mental seperti itu. Gitu. Kemudian demensia. Nah, demensia ini banyak sekali di lansia. Jarang demensia ada di usia produktif. Karena apa? Karena memang penyebabnya itu penuaan biasanya demensia. Nah, tanda-tandanya apa saja Bapak Ibu? Ada 2, kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan contohnya biasanya ditanyakan, "Nun sewu pikun, aku udah sarapan, aku belum sarapan, padahal baru sarapan." Kemudian nun sewu ubrok, jadi pipis tapi nggak terasa. Nah, terus habis itu yang nggak kelihatan adalah gangguan mentalnya. Contohnya jadi kayak dia sering ngomong, di pikirannya sering bicara sendiri. Misalnya, aku udah mandi belum? Itu tuh siapa? Padahal itu cucunya. Nah itu sering juga disebut demensia. Masalahnya di Indonesia kadang-kadang pikun itu hal yang normal buat Bapak Ibu.
normal nih dianggapnya di Indonesia itu pikun memang karena usia. Jadi kalau udah tua, biasanya memang pikun. Tapi sebenarnya kalau yang disebut demensia itu sudah ada gangguan mental, gangguan perilaku. Kalau hanya pikun itu belum bisa dianggap demensia. Tapi kalau sudah ada gangguan perilaku, contohnya non sewu ngobrol tadi, lupa makan atau minum, atau lupa namanya sendiri. Nah, itu sudah gangguan demensia. Kemudian penyebabnya macam-macam Bapak Ibu. Yang pertama usia, yang kedua ada penyakit yang menyertai, contohnya stroke, Parkinson, atau gemetar gitu gitu. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Kemudian nah, yang disebut mengganggu aktivitas ini Bapak Ibu ya, yang paling penting adalah basic aktivitas dasar. Contohnya makan, mandi, naik turun tangga, buang air besar, buang air kecil, dan berpakaian. Banyak Bapak Ibu yang tiba-tiba terkena demensia, gejala yang muncul keluar dari kamar mandi tidak berpakaian. Nah, itu banyak lansia-lansia itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya aktivitas yang tambahan, contohnya berkendaraan, bekerja sendiri, belanja, masak, telepon, mengelola keuangan, itu juga bisa berkurang. Tapi yang paling penting yang kita perhatikan adalah aktivitas yang sehari-hari. Kemudian, nah, kalau misalnya di demensia juga ada gejala apatis atau tidak peduli, gampang curiga, mudah tersinggung, mudah marah, hiperaktif atau yang tadinya anteng jadinya mondar-mandir, kemudian susah tidur atau insomnia. Nah, kalau misalnya di pikirannya itu jadi mudah lupa, bingung untuk bicara atau kesulitan untuk bicara, kemudian tidak bisa atau kesulitan mengeksekusi atau berencana, kemudian untuk merencanakan sesuatu itu agak susah. Kemudian juga pengenalan benda, wajah, bentuk ruang itu terganggu, dan kemerosotan daya nilai atau fungsi otak yang lainnya. Ini gangguan di kognitif atau fungsi dasarnya. Nah, ini kita contohnya Bapak Ibu ya, gejala-gejalanya. Insomnia, kapan dikatakan sulit tidur? Sulit tidur itu ketika sulit mau masuk tidur atau mempertahankan tidur. Jadi Bapak Ibu, demensia itu tidak bisa hanya satu gejala, karena lansia pun banyak yang mengalami insomnia, meski Bapak Ibu jadi susah untuk tidur atau ketika sudah tidur bangun. Nah itu kemudian dampaknya kalau kurang tidur adalah distress atau badannya itu nggak enak, kemudian juga jadinya kurang tidur atau kelebihan tidur. Nah, selain insomnia, ada lagi delirium. Delirium itu artinya kebingungan atau Bapak Ibu. Tapi kalau delirium itu biasanya bersifat sementara. Ketika Bapak Ibu pergi jauh, misalnya wisata, posisinya panas, kurang minum, dehidrasi, biasanya gampang marah Bapak Ibu, atau gampang emosi, nggak pas sedikit langsung bunyinya mana gitu. Nah itu biasanya delirium. Tandanya apa? Biasanya yaitu banyak ngomong atau hiperaktif atau sedih mondar-mandir atau malah jadi lemes atau tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya delirium ini dibiarkan lama-lama jadi tidak sadar diri, kemudian tidak sadarkan diri, akhirnya jadi gangguan medis emergency atau gangguan gawat darurat. Ini banyak Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah umroh atau haji itu Indonesia kan kebanyakan lansia nih Bapak Ibu. Lansia kalau pas dibawa naik pesawat belum pernah naik, seumur hidup baru pernah naik pesawat sekali. Di pesawat itu bisa muncul delirium atau demensianya. Kalau Bapak Ibu belum menyiapkan diri atau menyiapkan mental, ada loh Bapak Ibu banyak kasusnya. Maka dari itu kalau misalnya sebelum keberangkatan haji atau umroh pasti ada pemeriksaan kesehatan, karena untuk memastikan Bapak Ibu berpotensi, bukan untuk penyakit, berpotensi untuk mengalami demensia atau delirium atau karena apa Bapak Ibu?
kejadian-kejadian yang tidak terduga akan mencetuskan demensia atau bullying. Jadi kalau ada seseorang yang di bawah stresor, tekanan, tapi mentalnya itu belum siap, delirium, demensia itu akan sewaktu muncul. Nah, maka dari itu ketika Bapak Ibu mungkin untuk mau umroh atau mau haji harus dipersiapkan betul mentalnya, ya. Banyak Bapak Ibu sampai sana, sampai Arab Saudi, balik lagi, tidak mau dari pesawat, pikiran sapinya ditinggal di rumah. Betul loh Bapak Ibu. Jadi ada yang pikiran sapinya belum dikasih makan, nggak mau turun dari pesawat, mau balik lagi ke Indonesia. Itu salah satu tanda-tanda demensia. Kemudian apakah itu akan menetap di dokter? Biasanya tidak. Biasanya ada dua kemungkinan. Biasanya bisa kembali lagi ketika kondisi tubuhnya sehat lagi. Bisa jadinya akhirnya selalu seperti itu, muncul lagi. Tapi yang uniknya Bapak Ibu, yang tidak menetap itu setelah kembali ke Indonesia sehat lagi, betul. Sehat lagi. Jadi mungkin memang tekanannya saat di perjalanan atau saat di sana kondisinya beda seperti itu, oke? Kemudian sepertinya sudah. Nah, ini kalau yang demensia nih Bapak Ibu, pikun atau pikunan mengalami penurunan daya ingat dan daya pikir tanpa adanya penurunan fungsi kesadaran. Jadi dia tetap sadar, bangun normal seperti orang pada umumnya, cuma pikirannya itu sudah tidak seperti dulu lagi, sudah berkurang fungsinya, gitu ya. Penyebabnya macam-macam ya. Ada yang tidak dapat dimodifikasi usia, keturunan. Nah, itu Bapak Ibu saya lupa usia. Keturunan. Jadi kalau orang tuanya ada yang sakit gangguan mental, anaknya itu punya bakat untuk mengalami gangguan mental. Bapak Ibu pernah biasa sekeluarga ada yang ABCD, orang dengan gangguan jiwa, ada, di mana juga ada. Karena memang gangguan mental itu bisa diturunkan. Apalagi kalau dibiarkan serumah tanpa adanya pengobatan, itu non sewu. Kalau gangguan jiwa itu aslinya tidak menular Bapak Ibu, tapi ada tapinya nih, bisa menginduksi anggota rumahnya. Bapak Ibu, kalau misalnya di rumah itu yang laki-laki gampang marah-marah, gampang pukul, gampang pokoknya yang emosi-emosi, korbannya siapa biasanya? Kalau misalnya punya istri, korbannya siapa? Istrinya. Bapaknya itu udah lama-lama gangguan jiwa, istrinya lama-lama depresi. Bisa Bapak Ibu, dan ada kasusnya seperti itu. Jadi menginduksi pasangannya, menginduksi orang serumahnya. Maka dari itu gangguan mental atau gangguan jiwa itu harus dideteksi secara dini, harus diketemui secara dini, diobati agar tidak istilahnya bukan menular tapi menginduksi pasangannya atau di rumahnya, seperti itu. Gitu. Iya betul. Awal mulanya tekanan batin Bu, tekanan batin, tapi yang namanya mental ya Bapak Ibu, ketika dibiarkan pasti lama-lama akan menjadi bom waktu, seperti itu. Jadi harus diperhatikan betul-betul kesehatan mental kita maupun kesehatan mental serumah itu, seperti itu. Kemudian, nah ini yang dapat dimodifikasi atau bisa dikurangi resiko untuk menjadi demensia adalah stroke, tekanan darah tinggi, asam urat, penyakit jantung, DM, merokok, kolesterol tinggi maupun alkohol. Jadi ini penyakit bisa memunculkan demensia, tapi selama bisa dikontrol, insya Allah tidak menjadikan demensia. Nah, tadi Bapak Ibu gejala-gejalanya. Nah ini ada demensia ringan, sedang, dan berat, seperti itu. Apakah bisa diobati demensia itu? Biasanya dicegah untuk menjadi berat Bapak Ibu, bisa dicegah untuk menjadi berat. Maka dari itu deteksi dini itu sangat penting. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Jelas nama ngantuk nih? Ngantuk tapi insya Allah ada materi yang masuk di Bapak Ibu. Jadi saya titip pesan, kadang-kadang sampai detik ini pun walaupun zamannya sudah canggih, kesehatan mental itu masih sering diabaikan.
masih sering dianggap tidak ada. Karena kita kuat, belum tentu orang lain itu sama dengan kita kuatnya. Jadi, mohon kalau Bapak Ibu menemukan ada orang-orang yang mungkin ada masalah di tidurnya, ada masalah di kegiatan sehari-harinya, kegiatan sosialnya, apalagi yang muda-muda yang harusnya kerja masih tidak kerja, lebih dulu lagi. Apalagi kalau sudah ada gangguan seperti bisikan-bisikan, melihat yang tidak ada, apalagi ngamuk-ngamuk, nah segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Maka Bapak Ibu